Nah, seiring perkembangan zaman yang begitu pesat, kita dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman, untuk terus mengikuti dan menambah pengetahuan kita. Seperti kita tahu, Asesmen Nasional merupakan program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana di situ untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output yang pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Instrumennya, kalau yang saya pahami itu di Asesmen Nasional itu kalau nggak salah ada 3 bahkan sampai 4 mungkin ya. Dari mulai AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, survei karakter, survei lingkungan belajar, bahkan ada yang dinamakan asesmen diagnostik nanti yang mungkin biasanya ada di awal ketika tahun pelajaran biasanya untuk melihat potensi yang ada dimiliki oleh peserta didik. Nah, asesmen ini biasanya dibuat dengan tujuan tertentu. Yang pertama, sudah pasti untuk perbaikan mutu dan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, untuk pengembangan pembelajaran dan serta pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Yang selanjutnya adalah mendorong guru untuk mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasar sekaligus karakter murid secara utuh. Nah, ini profil dulu namanya profil pendidikan, sekarang sudah berubah ke raport pendidikan. Biasanya yang dilihat adalah kualitas output, proses, dan inputnya, Bapak dan Ibu. Nah, biasanya ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah asesmen, terutama di Indonesia ya Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah tujuan asesmennya harus jelas Bapak dan Ibu, dan terdiferensiasi dengan baik. Biasanya harus didesain untuk mengukur kemampuan siswa secara akurat dan memberikan informasi yang relevan tentang keberhasilan mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya, keterampilan dari gurunya sendiri, Bapak dan Ibu, untuk menyusun dan menggunakan asesmen. Biasanya itu digunakan juga faktor yang mendukungnya. Dan yang terakhir adalah jenis asesmennya. Jenis asesmen itu biasanya banyak, Bapak dan Ibu, yang seperti kita tahu di situ ada tes tertulis, tes lisan, proyek, presentasi, observasi, dan sebagainya. Nanti mungkin akan lebih jelas dipaparkan oleh narasumber. Nah, itu untuk di faktor-faktornya Bapak dan Ibu. Pada dasarnya sebetulnya forum forum ilmiah ini seperti yang sangat penting ya Bapak dan Ibu. Forum-forum seperti ini sangat penting dan menarik sebetulnya untuk kita ikuti karena banyak sekali informasi penting yang mungkin nanti disampaikan oleh narasumber yang kita dapatkan. Namun secara umum penyampaian informasi tersebut akan mudah dipahami apabila diskusi ini berjalan dengan efektif Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, saya sebagai penanggung jawab kegiatan diharapkan Bapak dan Ibu bisa hadir seutuhnya, hadir sepenuhnya mengikuti kegiatan ini sampai nanti berakhirnya kegiatan. Agar informasi yang diterima tidak setengah-setengah Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, diharapkan kepada kita semua untuk memberikan perhatian dan mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Ya, harapannya semoga kegiatan hari ini kita semua tidak hanya mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang baru, saya juga berharap acara ini bisa menjadi momen singkat, tidak hanya menjadi momen singkat dalam hidup, tetapi juga tonggak berharga yang inspirasi perubahan nyata Bapak dan Ibu nanti di sekolah. Semoga setiap materi yang disajikan dan pertukaran yang kita alami hari ini dapat membawa dampak positif dalam karir dan kehidupan pribadi masing-masing. Tadi dengan menghadirkan narasumber yang luar biasa, Pak Sandi ini rekan kami di SMP Negeri 4 Surade, dia juga hari ini bertugas sebagai fasilitator bahasa Inggris di Kemdikbudristek, Bapak dan Ibu. Terus juga dia sebagai coach juga di CS5 yang diselenggarakan oleh Harvard University di Kemdikbud, Bapak dan Ibu. Jadi luar biasa, pematerinya juga bukan sembarangan ya Bapak dan Ibu. Ini jauh-jauh ya pohon nama, jauh lah pohon namanya Pak Sandinya di Cianjur datang ke Sukabumi, berangkat ke Inggris gitu ke Harvard gaya lah, nama luar biasa ini pematerinya. Jadi mohon Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir dengan sepenuh hati Bapak dan Ibu. Sebelum saya akhiri, kita pantun lagi. Anak kecil belajar memahat, terbang tinggi di atas awan. Cakep. Oh iya belum. Saya harap materi ini bermanfaat untuk bekal kita di masa depan. Acara ini Bapak dan Ibu, ini awal dari sebuah perjalanan panjang menuju pengembangan diri dan peningkatan kapasitas. Oleh karena itu, kami berharap
hubungan yang terjalin di sini dapat terus berkembang dan menjadi sumber inspirasi, dukungan, kolaborasi kita nanti di masa depan. Saya selaku penanggung Tapi jawab kegiatan memohon tapi maaf jika ini tidak ada kekurangan, jika ada nanti banyak kekurangan di kegiatan hari ini. Si Ririn main sama si Rara, bulan puasa main petasan. ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pertemuan hari ini sangat berkesan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ujang yang telah memaparkan tentang sekilas kegiatan webinar yang diadakan oleh Samping Kebat. Sangat memotivasi sekali dan tadi juga telah dipaparkan tentang pematerinya yang didatangkan jauh dari Inggris. Ya, seperti itu. Mohon izin Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke narasumber, saya akan memberi informasi bahwa untuk presensi akan diberikan nanti di pertengahan acara, sedangkan untuk sertifikat insya Allah nanti setelah akhir dari webinar akan diberikan. Ya, baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu acara selanjutnya yaitu tentang pemaparan, yaitu tentang tantangan dan transformasi asesmen kurikulum Merdeka versus sistem asesmen British Council yang akan dipaparkan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Sandi Muhammad Abdillah. Ya, apa kabar Bapak Sandi? Alhamdulillah baik Ibu Nur Hasanah. Ya, ya sehat ya Bapak. Oh, selalu Sudah semangat ya alhamdulillah. untuk menyampaikan materi hari ini ya. Insya Allah, insya Allah. Dan Oh, barangkali saya juga memohon kepada Bapak Ibu oke. ini yang kameranya off untuk di on dulu. Saya ingin melihat wajah-wajahnya nih. Kelihatan Barangkali yang, Sandi. nah itu, yang tidak berhalangan. Biasanya gini yang saya alami gitu kan, kalau lagi Zoom meeting gini ada yang sambil masak. Ini kan masih pagi ya, atau barangkali ada yang sambil belanja gitu. Silahkan Ibu Nur, lanjut. Ya, Pak. Ini Bu Nur Hasanah menghilang ya? Iya, sepertinya gangguan, Pak. Barangkali dimulai saja langsung ya, Pak Ujang ya? Boleh, boleh sambil jalan aja, Pak. Oke, siap, siap. Oke, Bapak Ibu, sebelum dimulai, saya mohon bagi yang off cam, saya selalu penasaran apabila ada webinar seperti ini, itu melihat wajah-wajah partisipannya. Jadi apabila yang berkenan dan tidak ada halangan, mohon untuk di on cam-nya supaya bisa melihat wajah-wajah ganteng dan cantiknya, Bapak Ibu sekalian. Oke, sebelum dimulai, izin untuk share screen, Bapak Ibu. Oke, sebentar saya cari dulu. Oke, apakah sudah terlihat untuk share screen-nya? Sudah. Terlihat, Sudah. Pak. Oke, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam acara seminar dan ini adalah perdana. Makanya kami sebut di sini adalah episode pertama. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul dalam ruang, saya menyebutnya mungkin ruang kolaborasi, kita bisa saling bekerja sama, saling berbagi di sini. Salawat salam tidak lupa juga semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada
moderator Ibu Nur Hasanah yang telah memberikan waktu untuk saya mempresentasikan materi kali ini, dan juga tadi luar biasa ya dari keynote speaker kita Bapak Ujang Kusnandi, itu banyak pantunnya. Saya jadi malu nih, jadi pingin pantun juga nih. Ya, Oh, sebelum pesannya mulai gasnya. izin saya berpantun ya. Walaupun mungkin agak-agak nyambung, dimaklum karena lagi bulan puasa juga. Oke, pantunnya ya. Gak usah bilang cakep lah, biar ini cukup aja gini. Buah pisang matang di tempat. Pisang matang dibawa ke Cigangsa. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Semangat berjuang mencerdaskan bangsa. Luar biasa sekali, terima kasih. Mantap. Hanya satu Pak, aduh saya mempersiapkannya nggak banyak nih, mohon maaf. Saya Apa-apa, nggak sangat apa-apa. sangat salut sekali dengan semangat Bapak Ibu ini, sehingga berkenan untuk mengikuti webinar ini, yang mana saat ini kita menjelang akhir Ramadan, dan saya tahu betul kesibukannya seperti apa. Ada yang membuat kue, ada yang mencari baju lebaran gitu. Ketika saya keluar main, wah itu mall-mall di sini itu di daerah Surade penuh-penuh semuanya. Tapi salut sekali Bapak Ibu ini semuanya menyempatkan waktu untuk belajar, untuk berbagi, untuk saling sharing di sini. Dan di sini saya menempatkan bukan sebagai pemateri, tapi hanya ingin share saja. Saya lihat di sini banyak sekali senior-senior saya, ada Pak Ismat, ada Bu Ati juga, dan yang lainnya, ada Bu Teti, Bu Meti, ya, banyak sekali di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu orang. Ini para senior yang barangkali materi ini yang akan saya sampaikan, wah ini Pak udah di luar kepala. Oleh karena itu, di sini saya hanya berperan sharing saja, sharing session saja, dan bisa jadi sebagai langkah untuk merefresh ingatan kita tentang kurikulum, mohon maaf, tentang asesmen di kurikulum Merdeka. Dan di sini sengaja saya bandingkan dengan sistem asesmen British Council. Yang melatar belakangi adanya seminar ini, di bulan Desember kemarin, saya baru saja mengikuti seminar dari BBGP Jabar, dan salah satu materinya adalah tentang asesmen. Dan di bulan Januari juga saya mengikuti sebuah seminar yang langsung diadakan, bukan seminar sih, pelatihan selama 1 bulan yang langsung diadakan oleh British Council. Nah, British Council ini adalah kalau di dunia bahasa Inggris, dia itu sebagai acuannya, sebagai kiblatnya yang digunakan. Gitu. Karena British Council itu saling keterkaitan dengan Cambridge. Dan yang ketiga, saya juga melaksanakan, baru saja menyelesaikan topik asesmen di PMM. Nah, oleh karena itu, dari 3 hal itu tadi, saya cari apa sih yang beririsan, materi yang beririsan. Nah, ditemukanlah adalah asesmen. Oleh karena itu, saya ingin presentasikan, saya ingin share. Kira-kira apa sih perbedaannya antara kurikulum Merdeka dan British Council, khususnya dalam bidang asesmennya. Oke, tadi menurut Pak Ujang juga dikatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, dan ini kata-katanya indah Pak Ujang. Menyusunnya itu gimana sih? Apakah menggunakan apa ChatGPT? Luar biasa ya. Oke, perkenalkan AI. nama saya, oh AI ya, oke. Perkenalkan nama saya Sandi Maulana Abdillah. Saya adalah guru bahasa Inggris SMPN 4 Surade. Berikut adalah profil yang saya miliki. Saya lulus di tahun 2013, dan saya pertama itu Bapak Ibu sekalian tidak mengajar di sekolah secara langsung. Begitu lulus, saya langsung mengajar di tempat kursus, di lembaga kursus, yaitu yang pertama di Kumon selama 3 tahun. Lanjut saya mengajar di IF, sama juga lembaga kursus bahasa Inggris selama 3 tahun. Dan alhamdulillah di tahun 2019 pemerintah membuka CPNS yang terbuka, dan saya mencoba, alhamdulillah bisa tembus seperti itu. Dan sangat bersyukur sekali karena di sini saya dipertemukan dengan orang-orang hebat seperti Pak Ujang, Bu Nur Hasanah. Mereka itu ahli dalam menyusun kurikulum, dalam membuat hal-hal yang berhubungan dengan kurikulum. Banyak hal yang harus saya belajar dari mereka juga. Nah, sebelum saya lanjut nih, ada hal yang menarik
ketika saya pertama kali masuk ke sekolah, masuk ke dalam negeri, saya asalnya dari swasta, masuk ke dalam negeri, hal yang menarik yang saya temukan adalah kalau di swasta, Bapak Ibu sekalian, barangkali di sini ada yang berpengalaman juga, kita dituntut untuk selalu tepat waktu, telat 1 menit, telat misalkan berapa menit pun itu gaji langsung dipotong. Tidak bisa kita libur dengan seenaknya. Kita benar-benar dituntut untuk profesional, untuk selalu datang on time, mengajar tanpa berhenti. Bahkan saya pernah ingat sekali saja saya libur, karena pas waktu itu saya pernah waktu di IF ini pengalaman, pas waktu lagi hujan, kayak di sini hujannya besar, saya tidak masuk. Hari berikutnya itu sampai langsung saya dipanggil sama pimpinan, dikasih warning, padahal 1 hari. Tapi ketika masuk ke dalam negeri, ke sekolah, itu ada semacam apa ya, perbedaan 180 derajat barangkali. Atau 360 derajat ya. Sangat-sangat berbeda sekali. Dan ya ini hal yang harus kita syukuri Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur bisa ada di dalam negeri. Atau mengajar di sekolah-sekolah negeri. Nah yang saya temukan apa? Ketika masuk ke sekolah negeri, misalkan katakanlah saya lagi agak demam sedikit, meriang sedikit, atau terkadang moodnya lagi kurang bagus, kita bisa dengan mudah, yuk barudak, tulis, dikasih buku saja atau dikasih soal, dan itu it's fine. Itu tidak masalah. Nah itu yang saya, wah ternyata seperti ini. Dan banyak hal lagi yang saya kira itu luar biasa. Barangkali teman-teman di sini yang rekan-rekan saya ketika kita ada rapat, banyak sekali hal yang kadang saya utarakan. Itu pengalaman saya ketika pertama kali masuk ke sekolah negeri. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi sekali ini Bapak Ibu guru hebat mau belajar di orang baru gitu. Istilahnya saya masih baru masuk ke dalam negeri ini, ke sekolah negeri ini. Selanjutnya di tahun 2023 sampai 2024 ini, kemarin saya menjadi seorang coach untuk Dikdas ya, program CS50. Nah ini program ini saya dengar betul kemarin dari pimpinan langsung, Fadil Rahmadi adalah pimpinan Dikdas. Dia mengatakan bahwa untuk program ini akan secara kontinu, akan ada lagi. Termasuk juga tahun ini itu akan dibuka lagi. Nah oleh karena itu saya berharap rekan-rekan yang ada di sini ikutlah, cobalah. Gitu. Jangan pernah kita menganggap, mungkin saya nggak bisa. Kita coba dulu. Saya pun sama background bahasa Inggris. Ini program CS50 ini saya gambarkan sedikit Bapak Ibu sekalian. Kita belajar coding selama 5 bulan dan codingnya dari mulai yang paling bawah sampai atas itu kita pelajari semuanya. Dan yang paling menariknya ini langsung diberikan oleh Harvard University oleh profesor dari Harvard University. Jadi luar biasa sekali. Jujur, sebelum saya belajar CS50 saya tidak tahu tuh konsep Facebook itu seperti gimana, Instagram seperti gimana, misalkan aplikasi yang ada itu seperti gimana. Tapi ketika kita sudah belajar itu, kita tahu nih gambarannya. Oh, ternyata mereka itu menyusunnya seperti ini. Jadi kita tahu tampilan di depan seperti apa, tampilan di belakangnya atau program-program di belakangnya seperti apa. Itu yang saya pelajari. Dan alhamdulillah saya sendiri juga setidaknya minimalnya bisa membuat website sendiri. Jadi saya sangat mendorong, tidak ada istilah tua ataupun muda, karena rekan-rekan saya yang mengikuti ini itu tidak semuanya anak muda, ada juga golongan generasi yang oldnya gitu. Mereka ikut juga. Oleh karena itu, ketika nanti ada dibuka, silahkan Bapak Ibu untuk mendaftar. Dan alhamdulillah juga di tahun 2024 ini, saya kembali dipercaya lagi oleh Kemdikbud untuk menjadi fasilitator bahasa Inggris. Nah ini ada 2 hal yang barangkali kebetulan. Ternyata fasilitator bahasa Inggris itu diadakan oleh Pokja. Kalau di Kemdikbud itu ada yang namanya Pokja, kelompok kerja, namanya transformasi pembelajaran. Nah, transformasi pembelajaran ini dia itu sekarang lagi gencar-gencarnya mengadakan pelatihan-pelatihan untuk guru-guru. Salah satunya adalah CS50. Dan fasilitator bahasa Inggris juga dikeluarkan sama oleh Pokja itu, transformasi pembelajaran. Nah, kenapa saya di belakangnya sebutkan Kemdikbudristek? Karena nanti kami itu berperan untuk melatih guru-guru
tidak hanya jenjang Dikdas, SMP dan SD, tapi juga Dikmen, yaitu SMA dan SMK. Nah, jumlah kami itu ada 34 orang, dan alhamdulillah adalah salah satunya adalah saya. Kami ada dari berbagai background, ada dari universitas, ada dari Widya Iswara, dan ada juga dari guru-guru Dikmen dan Dikdas. Seperti itu. Hal yang menarik di sini juga saya lihat nih ada guru-guru SD juga, ya. Barangkali ini patut saya sampaikan bahwa kemarin saya mendengar perkataan dari Direktur Dikdas, Pak Dirahmadi, dia mengatakan kalian ini, para fasilitator ini akan bekerja keras hingga tahun 2027. Kenapa? Karena di tahun 2027, Bapak Ibu sekalian, di tingkat SD, bahasa Inggris itu adalah bukan pilihan lagi, tapi menjadi mata pelajaran wajib. Dan itu dimulai dari kelas 3. Dimulai dari kelas 3 SD, menjadi mata pelajaran wajib yang ada di sekolah dasar. Nah, oleh karena itu, kami itu nantinya berperan untuk melatih guru-guru tersebut untuk bisa siap menghadapi aturan tersebut di tahun 2027. Dan di Rabu kemarin baru saja rilis aturan terbaru ya, bahwa kurikulum Merdeka itu menjadi kurikulum nasional berlaku untuk semua sekolah. Oke, barangkali itu untuk profil saya. Sedikit mohon maaf agak banyak bicara juga, barangkali saya tidak ada maksud untuk berbangga diri, tapi hanya share saja pengalaman. Oke, selanjutnya, nah ini karena kita akan berbicara tentang asesmen, ada satu landasan. Insya Allah saya lihat semuanya Muslim, ya ada sebuah landasan, sebuah hadis yang mengatakan bahwa berlaku adil di dunia. Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil kelak di sisi Allah ditempatkan di atas mimbar dari cahaya. Ialah mereka yang adil dalam hukum terhadap keluarga dan apa saja yang diserahkan, dikuasakan kepada mereka. Kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa kita adalah seorang guru. Kita diberi tugas, diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mendidik anak-anak negeri ini, anak-anak yang ada di lingkungan kita ini, dan ini adalah amanah. Dan insya Allah apabila kita melakukan amanah ini dengan adil, dengan ikhlas, insya Allah kita semua bisa menjadi calon ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Nah ini adalah landasan dasarnya. Kita harus mampu bersikap adil. Ya walaupun kadang sebuah tantangan juga tidak bisa kita hindari ketika kita di kelas, kita menemukan ada siswa-siswa tertentu yang kadang membuat hati kita itu memanas. Hati kita itu terkoyak-koyak. Tapi sebagai guru kita tetap ikhlas, tetap sabar, karena ini adalah amanah, tidak hanya untuk di dunia, dan semoga ini bisa menjadi amal kebaikan di akhirat nanti. Namun, untuk menjadi seorang guru yang profesional itu dibutuhkan mental yang kuat dan juga pola pikir yang berkembang. Di sini saya mengambil sebuah perspektif. Ini diungkapkan oleh Carol S. Dweck. Dia itu dari Stanford University. Dia membagikan pola pikir manusia itu dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama yaitu ada growth mindset dan fixed mindset. Nah, kita berefleksi dulu Bapak Ibu sekalian. Kita lihat diri kita sekarang. Kira-kira kita ada di kuadran yang mana, di kelompok yang mana nih. Nah, untuk growth mindset ini, yang pertama, dia memiliki keyakinan bahwa intelijensi, bakat, dan sifat bukan merupakan fungsi hereditas atau keturunan. Jadi kita meyakini bahwa bakat apapun itu bukan keturunan, tapi itu adalah kemampuan yang bisa kita olah. Orang-orang yang berpikir growth mindset ini, dia berpikiran bahwa segala hal itu mungkin dilakukan dan bisa dilakukan.
Baik itu public speaking ataupun apapun itu kita bisa melakukan. Dan kita sebagai guru, ini kita bisa terapkan kepada siswa kita. Kita jangan beranggapan bahwa, maneh mah mau bisa bahasa Inggris misalkan. Kamu tidak akan bisa bahasa Inggris karena ya melihat misalkan situasi kamu seperti itu. Kita tidak bisa mengatakan itu kepada siswa. Karena dalam pola pikir bertumbuh, semua siswa itu sama. Mereka punya kesempatan yang sama dan apabila mereka belajar dengan sungguh-sungguh, mereka bisa menguasai skill-skill tertentu. Yang kedua, dalam growth mindset itu menerima tantangan dan bersungguh-sungguh menjalankannya. Jadi orang-orang yang memiliki pemikiran growth mindset, mereka itu ketika ada tantangan, bukan malahnya mundur, tapi mereka hadapi saja, coba dulu saja. Kali saja gagal kan, dicoba. Seperti itu. Yang ketiga, tetap berpandangan ke depan dari kegagalan. Jadi tidak terjatuh, ketika terjatuh dari kegagalan, bangkit lagi, lanjutkan lagi. Saya ingat ada sebuah kata-kata, katanya seperti ini. Ketika kita berhenti mengejar apa yang kita cita-citakan, maka di sanalah kita akan berhenti menggapai apa yang kita inginkan. Mungkin agak rumit kata-katanya ini. Tapi intinya, ketika kita memiliki cita-cita, lalu kita berhenti mengejarnya, maka dengan begitu kita sudah memutuskan untuk tidak akan menggapai atau mendapatkan cita-cita itu. Selanjutnya, memiliki pandangan positif terhadap usaha yang dilakukan. Jadi selalu memiliki pandangan atau pikiran yang positive thinking. Selalu berpikiran positif. Itu yang growth mindset. Selanjutnya, menerima nasihat dan belajar dari kritikan yang diterima. Tidak mudah tersinggung ketika dikritik. Barangkali di sini saya sendiri banyak sekali membuat kesalahan, tapi saya senangnya ini, saya meniatkan diri saya dalam presentasi ini adalah sebagai pembelajar. Orang yang belajar mempresentasikan. Saya bukan ahli. Saya yakin di sini banyak sekali para ahli yang jago-jago sekali public speaking. Nah, ini berbalik arah atau ini kebalikannya adalah fixed mindset. Fixed mindset itu mereka meyakini bahwa kemampuan itu adalah keturunan. Oh, saya tidak ditakdirkan untuk bisa bahasa Inggris, makanya saya tidak akan belajar bahasa Inggris. Yang kedua, menghindari adanya tantangan. Ketika ada tantangan, sulit. PMM teh asariut. PMM itu memusingkan saya, udah aja. Tidak mau belajar misalnya. Mudah menyerah. Menganggap usaha tidak ada gunanya. Tidak mengambil manfaat dari kritikan orang lain. Nah, kita refleksikan diri Bapak Ibu. Kira-kira kita ada di posisi yang mana nih? Nah, mungkin pertanyaannya, kalau seandainya saya sekarang berada, perasaan Pak, saya merasa berada di posisi fixed mindset nih. Apakah mungkin untuk berubah? Itu dalam Al-Quran disebutkan juga bahwa manusia itu memiliki sifat rubah Bapak Ibu sekalian. Kalau saat ini Bapak Ibu sekalian memiliki barangkali kebanyakan, saya fixed mindset Pak. Apakah mungkin untuk berubah? Mungkin sekali. Itu diawali dari niat. Kita niatkan, dari mulai hari ini saya ingin menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi untuk bangsa dan negara ini. Diawali dari niat. Dan insya Allah kita bisa mengubah pola pikir kita asalnya fixed mindset menjadi growth mindset. Jadi mungkin sekali untuk kita berubah, asal ada kemauan. Oke, selanjutnya ini adalah tujuan webinar kita hari ini. Ada 4 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu memahami British Council Assessment. Yang kedua, memahami prinsip asesmen kurikulum merdeka. Ketiga adalah memahami jenis-jenis asesmen. Dan yang keempat, memahami kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Barangkali ada yang bertanya juga, kenapa sih harus British Council Assessment System? Tidak penilaian-penilaian yang lain. Nah, alasannya karena British Council ini, Bapak Ibu sekalian, di tingkat internasional, mereka itu diakui. Dan mereka berbasis di Inggris. Tingkat internasional itu kiblatnya itu di British Council. Gitu. Jadi sengaja saya bandingkan dan nanti akan ada kesimpulan juga tentang perbandingan antara British Council dan kurikulum merdeka itu seperti apa. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai webinarnya, saya ingin bermain dulu nih sebentar. Tapi sebelum kita mulai
permainan gamenya akan ada yang muncul di layar Bapak Ibu sekalian. Silahkan tinggal pilih saja, tinggal diklik saja layarnya. Itu silahkan barangkali sudah muncul ada sebuah pertanyaan dan 4 opsi. Silahkan Bapak Ibu pilih opsi yang mana. Oke, silahkan diisi dulu. Tinggal diklik saja. Nah, yang menggunakan handphone apakah bisa terlihat atau tidak ya? Saya juga kurang tahu. Tapi silahkan yang bisa melihat ini, polling ini silahkan mulai dicoba. Saya tunggu selama 1 menit saja. Oke, silahkan. Ini baru ada 11 orang. Oke, silahkan yang tampak di layar Bapak Ibu tinggal dipilih saja pollingnya. Sudah ada 12 orang. Oke. Oke, kita akhiri saja untuk pollingnya. Untuk hasilnya, saya lihat di sini 23% mengatakan tidak paham, 54% agak paham, dan 23% paham. Jadi kalau seperti ini, alhamdulillah berarti presentasi saya nanti semoga bisa membantu. Kalau seandainya semua mengatakan sangat paham, ya udah kita diskusi saja gitu. Berarti semua sudah memahami tentang bagaimana cara mengaplikasikan asesmen di kurikulum Merdeka ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk yang sudah mengisi asesmen pollingnya. Nah, sekarang kita akan bermain game dulu sebentar. Silahkan bagi yang menggunakan laptop, siapkan handphonenya, atau gunakan laptop juga bisa dengan cara membuka tab yang baru. Saya akan stop dulu share screen ini. Nah, nanti aturan gamenya seperti ini Bapak Ibu. Saya akan tampilkan sebuah link quizzes. Silahkan Bapak Ibu nanti masuk ke linknya atau masukkan kodenya. Setelah itu silakan isi nama, tapi namanya bebas. Boleh nama sendiri boleh. Takutnya, aduh Pak, saya takut salah semua ini. Ini jujur pertanyaannya lumayan agak keras-keras juga, karena ini saya anggap sebagai pretest. Silakan nanti diisi. Namanya bebas. Namanya boleh nama makanan, nama buah-buahan, nama sendiri lengkap dengan gelar dipersilakan juga. Kalau misalkan, aduh I feel insecure, saya agak insecure Pak, saya ingin ganti nama, diperbolehkan sekali. Oke, saya stop share dulu yang ini, saya akan share screen-kan yang lainnya. Oke, ini dia. Oke, semoga ini sudah tampil Bapak Ibu sekalian. Nah, silakan sekarang saya akan share juga deh di ini linknya akan saya sharekan juga di chat ya. Oke. Boleh tinggal dibuka saja di chatnya Bapak Ibu sekalian, sudah saya sharekan juga. Lihatin video Neneng. Oke, silahkan untuk join Bapak Ibu. Saya kasih 3 menit ya untuk join karena kita terbatas waktunya. Oke, silahkan apabila ada yang memiliki kendala barangkali bisa type di chat ya, di komen. Wah, ini sudah ada es jeruk. Silakan. Queen Nyuma. Oke. Ini live ya, kita live-kan supaya kita melihat, tapi tenang saja karena kalau Bapak Ibu menggunakan nama samaran, kalaupun salah, ya tidak menjadi insecure gitu. Oke, 2 menit lagi kita akan mulai. Hamba Allah, ya Allah, ya bulan puasa.
Dulag. Ramadan Mubarak. Luar biasa. Oke, sudah 7 orang. ATM na ganun ka, Ma. THR, can cair THR. Ini menyinggung THR ya. Alhamdulillah sampai tanggal sekarang masih belum terlihat hilalnya. Pak Sidik barangkali bisa di unmute yang ada bocor-bocor sedikit. Dulag ada 2 grup nih. Oke, 1 menit lagi Bapak Ibu kita akan mulai. Silakan untuk join. Karena pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan ada hubungannya dengan materi yang akan disampaikan. Oke, kita akan mulai dalam hitungan 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Kita mulai saja karena kalau kita tunggu barangkali tidak akan selesai webinarnya tepat waktu. Oke, kita mulai. Silakan Bapak Ibu untuk berkonsentrasi. Es kelapa, aduh. Oke, kita mulai.
Oke, akan kita segera akhiri dalam hitungan 5 barangkali. Karena kita memiliki keterbatasan waktu, Bapak Ibu sekalian. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita akhiri dan siapa pemenangnya? Oke, pemenang pertama dimenangkan oleh THR nih, luar biasa. Saya doakan semoga THR-nya segera cair. Ada es jeruk juga ya, dan yang ketiga adalah no name. Luar biasa sekali. Dan apabila kita lihat di sini, secara keseluruhan akurasinya hanya 41% yang betul. Nah, berarti ini menarik nih. Karena pertanyaan-pertanyaan yang saya sajikan itu akan saya presentasikan nanti selanjutnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi, luar biasa sekali. Sayangnya kita bertemunya secara virtual, barangkali kalau luring, insya Allah ini ada door prize-nya ya. Tapi THR luar biasa, ini semoga menjadi doa buat kita semua agar segera mendapat THR. Amin. Oke, kita lanjut lagi ke materi, Bapak Ibu sekalian. Oke. Tadi ada di slide. Oke, tadi ada di sini. Oke, Bapak Ibu sekalian, kenapa sih saya mengangkat tema tantangan dan transformasi asesmen, kurikulum merdeka versus sistem asesmen British Council? Jujur, ketika kami di sekolah menerapkan kurikulum merdeka, salah satu tantangan yang saya temukan adalah bagaimana cara menilai siswa. Tapi saya berpikir seperti ini, oh ini kurikulum merdeka, kita bebas-bebas saja melakukan asesmen. Ya asesmen penilaian ya tinggal menilai saja gitu kan. Itu di awal-awal. Jadi yang saya temukan tantangannya adalah bingung bagaimana cara menentukan asesmen yang ideal untuk siswa. Nah, barangkali di sini teman-teman sekalian ada juga yang mengalami hal yang sama. Coba saya ingin lihat, mungkin bisa dikasih emote raise kalau di awal-awal menggunakan asesmen kurikulum merdeka itu asesmennya ya gimana kita saja karena ini merdeka. Barangkali ada yang memiliki pengalaman yang sama, silahkan acungkan emoticon mau itu jempolnya atau apapun itu boleh. Apakah ada yang memiliki pengalaman yang sama? Ketika kita mulai mempelajari atau masuk kurikulum merdeka, mengaplikasikan kurikulum merdeka, bingung nanti penilaiannya seperti apa. Atau ya sudahlah, karena ini merdeka, kita bebas semau kita untuk melakukan asesmen. Nah, ternyata ketika saya mulai mengikuti pelatihan, ada kaidah-kaidah tertentu yang harus kita ikutin. Aturan-aturan tertentu yang harus kita ikuti dalam kurikulum merdeka ini. Nah, kita pertama akan berbicara dulu tentang sistem asesmen British Council nih. Saya akan kupas dulu pembanding utamanya, yaitu British Council Assessment. Di British Council, itu asesmen dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada yang namanya traditional assessment, dan yang kedua adalah authentic assessment. Nah, untuk traditional assessment ini adalah asesmen yang sering kita lakukan. Saya yakin sebelum kurikulum merdeka pun traditional assessment itu adalah menjadi asesmen utama di sekolah-sekolah. Ada essays, ada written test, tes tulis, ada oral presentation, ngobrol langsung, ada quiz, ada report atau laporan. Itu adalah contoh-contoh traditional assessment. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian di sini sudah paham, sudah terbiasa dengan itu. Nah, yang kedua, ini ada authentic assessment. Di tahun 2020, ada sebuah organisasi di Inggris namanya JISC, is the UK Digital Data and Technology Agency focus on tertiary education, research, and innovation. Dia itu mengeluarkan sebuah buku, JISC ini mengeluarkan sebuah buku yang berjudul The Future of Assessment, asesmen masa depan. Rilisnya, mereka menyusun buku ini di tahun 2019 dan rilis di tahun 2020. Dan saya ingat betul, di tahun 2020 itu kurikulum merdeka belum ada.
Mereka isinya menerangkan tentang 5 principles, 5 targets for 2025. Jadi menerangkan 5 prinsip asesmen di masa yang akan datang di tahun 2025. Nah, apa saja 5 prinsip itu? Yang pertama adalah authentic assessment, accessible assessment, appropriately automated assessment, continuous assessment, secure assessment. Jadi jauh-jauh hari di negara-negara orang itu mereka sudah memiliki prediksi asesmen di masa yang akan datang itu seperti apa sih? Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan semuanya. Saya akan masuk ke poin yang pertama saja, yaitu tentang authentic assessment. Ini yang lainnya pun tidak kalah menariknya. Di sini ada katanya continuous assessment, automated assessment. Barangkali saya gambarkan sedikit. Jadi menurut mereka, ini misalkan di poin 3 ini, automated assessment itu adalah penilaian yang serba otomatis. Jadi mereka itu sudah memiliki sebuah aplikasi, tapi kalau kita kan menggunakan seperti Quizzes, Google Form, itu juga termasuk automated assessment, yang mana nilai itu bisa langsung dilihat. Tapi mereka memiliki sebuah aplikasi yang bisa menilai tes reading siswa, tes speaking, dan tes presentasi siswa. Hanya sayangnya kita belum memiliki akses tersebut karena itu berbayar. Nah ini, jadi JIS ada 5 prinsip, dan kita akan fokus saja ke satu prinsip, yaitu tentang authentic assessment. Nah, authentic assessment ini, menurut salah satu sumber, yaitu yang dari buku tadi, The Future of Assessment, saya translatekan ke bahasa Indonesia, penilaian autentik memungkinkan peserta didik untuk mengekspresikan diri mereka dengan cara yang terasa alami bagi mereka, dan mempersiapkan mereka untuk masa depan mereka. Teknologi menawarkan kesempatan untuk menguji pengetahuan dan keterampilan dengan cara yang lebih realistis dan memotivasi daripada tes menggunakan pena dan kertas yang dapat terlihat tidak relevan di luar dunia akademis. Jadi itu gambaran tentang authentic assessment. Jadi assessment penilaian yang siswa itu bisa berekspresi dengan bebas. Siswa itu tidak lagi merasa terbebani. Saya ingat betul ketika kita di SMP atau SMA dulu, ketika guru mengatakan, anak-anak minggu depan kita akan ada tes, itu akan menjadi beban buat kita karena kita harus menghafal, membaca, dan lain-lain. Beda konsep dengan authentic assessment ini. Nanti kita bahas selanjutnya. Nah, ini ada yang kedua, ini diambil dari teaching.uic.edu. Authentic assessment involve the application of knowledge and skill in real-world situation, scenarios, or problems. Jadi melibatkan aplikasi penggunaan pengetahuan dalam situasi yang nyata, dalam skenario yang nyata, dan masalah yang nyata. Itu adalah salah satu authentic assessment. Nah, untuk authentic assessment ini, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan apabila kita ingin mengaplikasikan asesmen ini supaya asesmennya bisa maksimal. Poin-poin kunci untuk authentic assessment ini terdiri dari 4 kunci. Nah, yang pertama yaitu memberi pilihan dalam penilaian. Biarkan siswa memutuskan bagaimana mereka akan menunjukkan pembelajaran mereka dan teknologi apa yang akan mereka gunakan. Bisa menggunakan misalkan video, role play, vignette story, infographic, interactive presentation, and project-based learning. Nah, yang di dalamnya itu adalah aplikasi-aplikasi yang barangkali bisa digunakan. Ini sangat mungkin digunakan karena sekarang dunia digital, siswa umumnya memiliki handphone, sehingga mereka bisa mengekspresikan diri mereka dalam penilaian. Jadi mereka suka bermedia sosial, tapi media sosialnya sekarang digunakan untuk sebuah assessment. Hal yang mereka familiar with, terbiasa dengan menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Itu adalah prinsip pertama ketika kita mau mengaplikasikan authentic assessment. Yang kedua, prinsipnya adalah penilaian autentik
dan terakumulasi. Siswa harus diberitahu mengapa mereka diberi penilaian tertentu dan mengapa hal itu relevan dengan pembelajaran mereka. Penilaian otentik adalah kegiatan yang meniru skenario dunia nyata yang akan dialami seorang siswa dalam profesi mereka. Jadi penilaian autentik ini yang saya jelaskan itu diambil dari buku tersebut. Dia mengatakan kalau penilaian otentik itu pertama tadi memberikan opsi-opsi pilihan, yang kedua ini siswa itu diberitahu ini tujuannya ini. Saya suka belajar dengan siswa saya tentang Canva. Kami suka membuat project. Dan sebelum kami membuat project, itu saya terangkan. Apabila kalian bisa membuat misalkan banner atau spanduk, ini bermanfaat buat kalian nanti. Itu adalah salah satu contoh. Jadi kita berikan mereka insight, wawasan. Kenapa asesmennya harus seperti ini? Jadi tidak hanya untuk nilainya harus bagus misalkan. Tidak hanya tentang nilai, tapi tentang memberikan hal yang baru kepada siswa dan itu bisa bermanfaat nantinya. Seperti itu prinsip authentic assessment. Selanjutnya, trust students. Kepercayaan kepada siswa. Menyediakan penilaian alternatif, bukan tes atau kuis, di mana kekhawatiran siswa berbuat curang itu tidak ada. Nah, contoh-contohnya adalah project-based learning, collaborative project, research project. Sebagaimana kita tahu, sekarang kita sudah mulai berkembang, tes sudah mulai berkembang, bisa menggunakan quizzes, bisa menggunakan Google Form. Namun sayangnya, kecurangan itu masih mungkin dilakukan oleh siswa. Karena kalau kita menggunakan handphone dalam tes, siswa itu bisa saja membuka misalkan tab baru untuk mencari jawaban. Tapi dalam authentic assessment itu sistemnya adalah kepercayaan kepada siswa. Jadi kita lebih mempercayai siswa karena ini adalah tentang kreativitas. Jadi siswa diberikan kebebasan untuk membuat sesuatu yang mereka sukai dan kita beritahu apa tujuannya dan juga kita percaya bahwa ini tidak mungkin mereka untuk bisa mencontek gitu. Kalau mungkin sistem ATM, itu saya kira tidak masalah ketika siswa mencari inspirasi dari orang lain bagaimana mengedit video, membuat video yang bagus. Itu adalah suatu hal yang wajar. Selanjutnya, frequent feedback and communication. Berikan umpan balik yang membantu peserta didik meningkatkan pembelajaran mereka. Mereka pastikan siswa menyadari tujuan penilaian serta bagaimana penilaian ini akan membantu mereka mempelajari isi materi dan berkontribusi pada karir dan kehidupan mereka. Jadi ketika kita melakukan asesmen ini, katakanlah dalam sebuah proyek, jangan lupa untuk terus memberikan feedback. Umpan balik, oh ini seperti ini seharusnya seperti ini, sehingga siswa mendapat wawasan yang baru. Dan yang paling penting dari authentic assessment itu, kita memberikan sebuah ilmu pengetahuan, tidak hanya sebagai penilaian, tapi ilmu pengetahuan yang bisa bermanfaat buat mereka nanti. Misalkan saya suka lihat di sini ada guru seni budaya, Pak Sidik, saya lihat juga sudah mulai mengaplikasikan authentic assessment, misalkan membuat banner atau yang lainnya. Termasuk saya sendiri, hanya barangkali ada prinsip yang belum masuk nih, yang mana kita harus memberikan opsi. Tidak hanya, oke, kita sekarang akan ada tes dan kalian harus membuat sebuah video. Nah, kalau itu kan lebih ke kita menekankan satu assessment kepada mereka dan itu bisa membuat siswa kita pun stres sama. Tapi kalau kita kasih pilihan, silahkan kalian mau bikin presentasi boleh, mau bikin video boleh, mau bikin infografik boleh. Misalkan itu adalah prinsip-prinsip yang ada dalam authentic assessment. Oke, nah barangkali itu untuk authentic assessment. Kita kembali tadi pertanyaan dari quizzes. Apakah quizzes termasuk assessment autentik? Silahkan Bapak Ibu chat di komen, saya ingin lihat jawabannya, ya atau tidaknya. Silakan untuk menggunakan chat room-nya. Atau kalaupun tidak, gunakanlah misalkan reaction-nya. Oke, satu orang tidak. Tidak, oke, luar biasa. Oke, jadi dapat kita simpulkan dari pertanyaan tadi, itu ada pertanyaan di... Oke, tidak, luar biasa.
Ada pertanyaan tadi di kuisis itu, apakah kuisis termasuk asesmen autentik? Ya, jawabannya adalah tidak ya. Oke, next. Nah, ini penilaian memungkinkan peserta didik untuk mengekspresikan diri mereka dengan cara yang terasa alami. Nah, ini saya sajikan di sini saja deh, di polls ya. Biar mudah. Oke, jadi boleh di type di comment boleh atau barangkali muncul juga di layar Bapak Ibu ada opsi jawab apa pertanyaan. Jadi boleh di type di komen, boleh diketik di komen boleh atau tinggal klik saja di layar. Nah, ini kelebihan Zoom itu ini ya, memudahkan kita. Oke, nampaknya sekarang sudah mulai tercerahkan. Authentic assessment ini masuknya ya. Jadi kelebihan dari authentic assessment itu siswa bisa berekspresi. Tidak lagi ketika mendengarkan ada penilaian minggu depan, siswa merasa terbebani. Seperti itu. Oke, next. Kita memasuki topik yang kedua yaitu asesmen kurikulum merdeka. Tadi ketika saya mereview buku yang namanya The Future Assessment, itu mereka rilis di tahun 2020. Pada saat itu asesmen kurikulum merdeka itu belum rilis di kita. Asesmen kurikulum merdeka itu rilisnya di tahun 2022. Kalau tidak salah bulan Januari. Itu kalau tidak salah. Nah, kita akan kupas dulu nih tentang asesmen yang ada di kurikulum merdeka. Ada 5 prinsip asesmen di kurikulum merdeka. Ini barangkali sama halnya ketika kita mau tes CPNS atau P3K, tidak jauh kita akan mempelajari prinsip-prinsip asesmen misalkan. Cuman saya analisa di prinsip asesmen kurikulum merdeka itu ada poin-poin tertentu yang ditambahkan. Oke, yang pertama, prinsipnya itu terpadu. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran dan memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Nah, maksud terpadu itu apa sih? Jadi, asesmen yang kita berikan itu memberikan gambaran tentang apa yang akan kita lakukan. Jadi, kita tidak bisa misalkan di bahasa Inggris, saya akan mengajarkan simple present tense nih. Terus saya kasihlah soal-soal tentang simple past atau adjektif misalkan. Nah, itu tidak ada keterpaduan. Jadi ketika kita akan mengajarkan suatu materi, kita berikan dulu pretestnya, tapi berhubungan dengan materi tersebut, sehingga kita bisa memetakan, oh kemampuan siswa ini ternyata masih sekian persen, mereka belum terlalu paham. Lalu kita berikan materi, setelah itu kita lihat lagi apakah ada perubahan. Itu adalah terpadu. Jadi saling keterkaitan antara asesmen, perencanaan pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Prinsip yang kedua adalah fungsional. Asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuannya. Nah, ini menurut Pak Dir Rahmadi, saya lihat ketika menyelesaikan topik asesmen, dia membagi 3 bentuk asesmen, ada formatif, ada sumatif, ada diagnostik. Asesmen formatif itu dilakukan di tengah-tengah pembelajaran ya, mendorong proses belajar menjadi bagian dari pembelajaran dan mengembangkan kemampuan metakognitif dan refleksi. Ada lagi asesmen sumatif, saya yakin Bapak Ibu di sini sudah molotok lah, sudah paham betul tentang asesmen ini. Yaitu di akhir pembelajaran untuk sumatif, dan diagnostik itu menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program pembelajaran individu peserta didik. Selanjutnya, yang ketiga yaitu prinsipnya adil, valid, dapat dipercaya. Kalau adil sudah jelas ya, valid. Nah, maksud valid itu apa sih? Jadi mengukur apa yang harus diukur. Misalkan gini, saya di bahasa Inggris akan mengukur kemampuan speaking siswa. Apakah relevan ketika saya memberikan asesmennya itu dalam bentuk written test atau tes tulis?
Nah, itu salah satu contoh yang tidak valid. Ketika kita memberikan asesmen, itu harus valid sesuai dengan apa yang akan kita ukur. Speaking, ya berarti dengan tes performa misalkan. Atau presentasi. Seperti itu. Itu adalah valid, dapat dipercaya, reliable. Ya. Jadi reliable itu dapat dipercaya, tidak berubah. Ketika asesmen ini diberlakukan di sekolah A, dan di sekolah B itu hasilnya sama. Itu reliable. Oke, yang keempat, menggunakan instrumen dan teknik. Asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Jadi tidak hanya written test lagi, tes tulis lagi, tapi dalam prinsip asesmen kurikulum merdeka itu harus menggunakan variasi dan teknik-teknik yang bervariasi supaya siswa tidak jenuh lagi. Ingat, kurikulum merdeka itu guru bebas berekspresi, tidak lagi ada ujian nasional sehingga kita bisa bebas berekspresi melakukan berbagai asesmen, tapi tetap sesuai dengan kaidah yang ada. Selanjutnya, sederhana, informatif, dan reflektif. Jadi laporannya itu hasilnya harus tidak ribet, panjang sekali, sederhana saja. Misalkan si A kelemahannya masih belum memahami tentang simple present, dan seterusnya. Informatif juga memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik. Ingat ketika kita melakukan asesmen, jangan pernah kita menjatuhkan siswa. Kamu itu nampaknya masih banyak kurangnya. Harus banyak, misalkan hal-hal yang negatif yang kita kasihkan kepada siswa itu sangat tidak disarankan ketika kita memberikan feedback kepada siswa. Jadi jangan pernah kita menjatuhkan siswa. Tapi kasihlah feedback yang spesifik, tapi juga tidak hanya pujian, harus spesifik apa yang perlu kamu pelajari lagi, apa yang perlu kamu tingkatkan. Jadi tidak hanya cukup pujian. Seperti itu adalah 5 prinsip asesmen. Oke, kita kembali lagi ke soal yang tadi disajikan. Oke, nah biar mudah saya akan perlihatkan lagi di layar. Nah, Bapak Ibu bisa barangkali bisa juga lihat di layar biar mudah. Nah, ini ya. Asesmen merupakan bagian proses pembelajaran. Memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Di atas merupakan definisi. Apakah masih lupa atau ingat? Atau hanya biasanya kalau saya sendiri lebih suka ikut-ikutan. Orang banyaknya mana gitu. Nah, sengaja saya berikan ini melihat konsentrasi Bapak Ibu sekalian. Walaupun bulan puasa seperti ini, apakah masih tetap fokus atau tidak? Oke, luar biasa sekali nampaknya jawabannya semua tepat. Ya, 100% betul ya. Yaitu ini jawabannya adalah terpadu. Luar biasa sekali. Oke, next. Nah, ini pendekatan asesmen yang tadi dijelaskan. Ada 3 pendekatan asesmen, yaitu ada diagnostik, formatif, dan sumatif. Nah, untuk diagnostik ini nanti akan ada pembahasannya secara khusus. Tapi untuk formatif dan sumatif akan saya sajikan di sini. Nah, ini nih yang saya temukan ketika mengikuti webinar dan ternyata ini fungsinya di kurikulum merdeka. Yang pertama, untuk tujuannya, asesmen formatif itu meningkatkan mutu belajar. Sedangkan sumatif mengetahui hasil belajar. Yang kedua, kaitannya dengan nilai. Formatif itu tidak sebagai pertimbangan nilai rapor. Dan ini yang baru saya ketahui, ternyata seperti itu ya. Dan hanya yang ada itu untuk sumatif. Jadi nilai rapor dalam kurikulum merdeka itu diambil dari nilai sumatif. Sumatif itu dilakukan di akhir sebuah tujuan pembelajaran. Kalau formatif itu dilakukan di setiap akhir pembelajaran. Nah, ini tujuannya. Kalau formatif itu tujuannya untuk memperbaiki pembelajaran. Aduh, saya ini nampaknya kurang bagus nih ketika mempresentasikan ini sehingga siswa banyak yang bingung nih.
mungkin harus ditambahkan gambar atau yang lain. Itu formatif. Tapi sumatif itu dilakukan di akhir pembelajaran, di akhir TP, setiap TP. Bisa jadi 1 TP, 2 atau 3 TP digabungkan, itu sumatif. Dan yang barangkali Bapak Ibu sekalian di sini sudah ada yang mengetahui ini, dan ini buat saya sendiri, oh ternyata seperti ini ya di kurikulum Merdeka. Formatif itu tidak menjadi acuan untuk masuk ke dalam rapor, tapi hanya nilai sumatif. Nilai sumatif. Ingat, sumatif itu dilakukan di akhir 1 tujuan pembelajaran atau 2 tujuan pembelajaran atau 3 misalkan bisa digabungkan. Waktu pelaksanaan di awal atau dalam proses pembelajaran, dan ini di akhir pembelajaran. Maksudnya di akhir sebuah TP tujuan pembelajaran ya. Itu perbedaan yang mendasar tentang formatif dan sumatif. Nah, ini teknik asesmen. Nah, ini teknik asesmen yang ada di kurikulum Merdeka itu sangat bervariasi sekali. Tidak hanya berfokus pada written test atau traditional test kalau kita lihat dari tadi di awal. Ada pengamatan, ada tes, asesmen diri, F2, face to face artinya ya, face to face proses pembelajaran, asesmen antar teman sejawat, dokumentasi, wawancara, kuesioner, produk, unjuk kerja, portofolio, dan penugasan. Dan kita bisa lihat mana yang digunakan untuk formatif, mana yang digunakan untuk sumatif ya. Formatif itu tidak hanya terbatas oleh written test saja atau tes tulis saja, tapi kita bisa juga dengan wawancara atau nanya langsung di akhir pembelajaran. Jangan hanya nanya misalkan, apakah kalian paham? Semua paham. Lalu kita menyimpulkan, oh berarti berhasil di pembelajaran. Tapi tanyalah hal-hal yang spesifik. Tanyalah hal-hal yang spesifik kepada siswa kita. Dan itu adalah salah satu prinsip asesmen formatif ya. Nah, ini untuk sumatif itu sendiri bisa juga tes tulis, produk, unjuk kerja, portofolio, dan penugasan. Ini adalah teknik asesmen yang digunakan di kurikulum Merdeka. Namun perlu diingat ketika kita melakukan asesmen, itu hindari berfokus pada asesmen sumatif. Ketika kita sudah mengetahui ini, oh ternyata asesmen formatif itu tidak penting ya, ya udah tidak dilakukan. Tetap jangan berfokus pada sumatif saja, lakukan karena formatif itu tujuannya untuk memperbaiki pembelajaran kita, merefleksikan pembelajaran kita. Teaching to the test. Nah ini teaching to the test itu artinya mengajar tapi hanya untuk mengejar tes saja. Barangkali ketika musim UN zaman dahulu, ujian nasional, pembelajaran itu hanya fokus kepada tes saja, mengerjakan soal-soal. Nah itu teaching to the test. Instrumen assessment tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi harus disesuaikan. Untuk speaking, ya misalkan performa dan lainnya. Untuk misalkan writing, kita bisa written test. Melaksanakan asesmen hanya sebagai alat untuk mendapatkan data nilai untuk pengisian raport, itu tolong dihindari juga. Menggunakan hanya 1 teknik penilaian. Yang saya senangi dari kurikulum Merdeka ini ya kita disajikan berbagai variasi teknik asesmen yang bisa kita gunakan. Penting, guru diharapkan mampu menerapkan moderasi dalam asesmen, yaitu memastikan antar guru mampu melaksanakan asesmen secara adil dan konsisten dengan menggunakan kriteria tertentu, melakukan komunikasi, konfirmasi, dan klarifikasi antar guru. Tetap dalam kurikulum Merdeka ini nanti akan dibahas di selanjutnya, harus ada komunikasi antar guru, kita tidak bisa menentukan sendiri. Misalkan nanti akan dibahas misalkan tentang KKTP-nya, atau kriteria minimal angka itu harus berapa. Itu nanti akan dibahas selanjutnya. Oke. Ini kita masuk lagi pertanyaan pemahaman lagi, saya sharekan oke, kita cek, silahkan Bapak Ibu lihat. Nah, ini tadi ada di quizzes ya. Apakah sekarang sudah mulai ada gambaran mana yang kita harus ambil untuk nilai rapor itu? Oke, silahkan tinggal klik saja. Pasti ini muncul di... Ya, boleh di-type di komen juga ya. Oke, silahkan.
Oke, saya lihat di sini 80%, 89% yaitu nilai sumatif dan ada masih 11% nilai formatif dan sumatif. Sekarang meningkat. Silahkan tinggal diklik saja. Dalam kurikulum Merdeka yang menjadi pertimbangan nilai rapor adalah jawaban yang tepat yaitu nilai sumatif ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita hanya mengambil dari nilai sumatif. Formatif itu hanya berfungsi untuk refleksi kita. Apakah kita perlu perbaikan dalam mempresentasikan pembelajaran kita misalkan di kelas. Seperti itu. Oke, terima kasih luar biasa ini hampir 91% menjawab nilai sumatif. Terima kasih luar biasa sekali. Oke, next. Nah, kita memasuki yang namanya asesmen diagnostik. Diagnosis is not the end, but the beginning of practice. Jadi katanya ini kata Mang Martin Fisher, diagnosis ini bukan sebagai akhir, tapi awal dari sebuah latihan. Asesmen diagnosis adalah salah satu bentuk asesmen formatif yang bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan awal dan kebutuhan belajar murid. Hasilnya dapat digunakan guru sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Ini resource-nya langsung ya dari PMM saya ambil. Jadi asesmen diagnosis ini adalah bagian dari asesmen formatif, tapi dilakukannya di awal dengan tujuan untuk mendiagnosis kemampuan awal peserta didik dan kebutuhan mereka itu seperti apa. Ada 3 manfaat asesmen diagnostik. Kita baca yang sebelah sini saja. Ini sebetulnya sama ya artinya Bapak Ibu. Yang pertama, merencanakan pembelajaran yang efisien. Yang kedua, memperoleh informasi yang lengkap tentang siswa, kelebihan, kesulitan belajarnya, membuat dasar penilaian untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi asesmen diagnostik itu dalam kurikulum Merdeka itu diharuskan supaya kita mempunyai gambaran siswa kita itu siapa dan kemampuannya seperti apa, background-nya seperti apa, kelebihannya seperti apa dan kekurangan. Sehingga kita sebagai guru tahu langkah-langkah seharusnya yang harus dilakukan itu seperti apa. Itu. Oke. Nah, untuk asesmen diagnostik itu dibagi 2. Ada asesmen non-kognitif, ada asesmen kognitif. Ini punya fungsi masing-masing. Untuk non-kognitif ini, tujuannya mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Mengetahui kondisi keluarga siswa. Mengetahui latar belakang pergaulan mereka. Mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Nah ini di awal-awal perlu kita ketahui. Siapa siswa kita itu? Walaupun saya yakin di sekolah itu kita menangani banyak siswa. Tapi kita bisa kelompokkan saja. Yang mirip-mirip kita bisa kelompokkan. Itu tujuan non-kognitif. Yang kedua ada asesmen yang namanya kognitif, yaitu mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Ini memiliki tujuan berbeda antara non-kognitif dan kognitif. Nah, kita bahas dulu tentang asesmen kognitif. Ini ada 3 tahapan yang harus dilakukan. Ada persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Untuk persiapan itu identifikasi tujuannya. Tentukan tujuan asesmen non-kognitif ada. Misalkan, apakah Anda ingin mengukur kepercayaan diri, motivasi, atau kepemimpinan siswa. Yang kedua, pilihlah instrumen atau metode ya untuk mengukur aspek non-kognitif yang ingin Anda evaluasi. Misalnya, kuesioner untuk mengukur kepercayaan diri, observasi untuk menilai keterampilan sosial, atau wawancara untuk mengevaluasi nilai dan motivasi. Yang ketiga, persiapan materi. Siapkan materi dan instruksi yang jelas untuk peserta asesmen. Pastikan mengerti tujuan dan prosedur asesmen. Itu tahap persiapan. Selanjutnya adalah di tahap pelaksanaan, kumpulkan data, amati datanya seperti apa,
dan juga jaga suasana. Maksudnya ini dalam pelaksanaan, suasananya kognitif itu kan lebih ke pertanyaan-pertanyaan tentang personal mereka. Jangan sampai mereka saling mengganggu gitu. Seperti itu. Itu maksudnya jaga suasana. Jadi mereka silakan disuruh fokus, diberi kenyamanan yang lebih ketika mereka melakukan asesmen ini. Karena ini menyangkut diri mereka. Dan diusahakan untuk tidak terbuka. Misalkan si A latar belakangnya A, lalu kita publish. Sehingga nanti takutnya siswa merasa malu. Dan ini adalah untuk tahap tindak lanjut ya. Analisis data. Analisislah data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang aspek non-kognitif yang dievaluasi. Berikan umpan balik kepada peserta mengenai hasil asesmen yang mereka telah lakukan untuk membantu nih mereka itu apa sih kelebihannya, apa sih kelemahannya, seperti itu. Yang ketiga, pembuatan rencana tindak lanjut. Apa yang akan kita lakukan setelah kita mengetahui, misalkan gaya belajar siswa seperti apa, latar belakangnya seperti apa. Oke, nah ini contoh asesmen non-kognitif yang saya buat. Ini saya menggunakan Google Form biar mudah dan biar lebih privat. Mereka bisa lakukan di kelas ataupun di luar kelas. Nah, saya pertanyaan di bagian pertama itu saya menanyakan tentang profil siswa. Nama panggilan di rumah misalkan. Terus di sini ada pertanyaan, aku lebih nyaman cerita tentang masalah pribadiku kepada, nah ini kan kita ingin mengetahui ini tentang siswa. Terus selanjutnya saya nanya juga tentang minatnya, minat siswa seperti aktivitas yang mereka sukai, mata pelajaran, dan lainnya. Saya juga bertanya tentang bakat. Tuliskan apa aktivitas atau kegiatan yang kamu sangat kuasai. Apa kegiatan di luar jam pelajaran yang paling kamu nikmati dan mengapa misalnya. Terus pertanyaan tentang gaya belajar juga. Bagaimana kamu bisa mempersiapkan diri untuk ujian atau tugas? Apakah kamu lebih suka belajar sendiri atau bekerja dalam kelompok ketika menghadapi materi baru? Ini adalah contoh asesmen kognitif yang saya pernah berikan kepada siswa saya. Nah, selanjutnya ini adalah asesmen kognitif. Asesmen kognitif adalah untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, bukan mengejar target kurikulum. Nah, ini bisa dilakukan di awal minggu pertama pembelajaran atau awal materi topik baru. Jadi kognitif dan non-kognitif itu idealnya dilakukan di awal-awal pembelajaran. Sekarang kita akan menghadapi tahun-tahun ajaran baru nih. Ini sangat perlu dilakukan, baik itu untuk tingkat jenjang SD ataupun SMP, supaya kita lebih paham tentang siswa kita. Di awal-awal minggu pertama itu, idealnya kita melakukan asesmen kognitif dan non-kognitif ini supaya kita tahu siapa peserta didik kita. Nah, kalau awal materi baru, ini kita bisa lakukan di setiap awal materi topik baru kita berikan. Ini untuk kognitif. Nah, tahapannya ini hampir sama, yaitu lakukan persiapan, pelaksanaan, diagnosis, dan tindak lanjut. Nah, ini nih yang saya baru temukan juga. Ternyata ada kaidah-kaidah tertentu untuk kita membuat asesmen kognitif ini. Yaitu idealnya ketika kita membuat pertanyaan itu 2 pertanyaan harus sesuai dengan kelasnya. 6 pertanyaan topik 1 kelas di bawahnya. 2 pertanyaan itu 2 kelas di bawahnya. Misalkan katakanlah gini, saya mau melakukan diagnostik untuk kelas 7 SMP. Maka pertanyaan yang saya akan pertanyakan, misalkan di SMP itu, di pertemuan pertama itu tentang introduction pastinya. Maka saya akan membuat 2 pertanyaan tentang introduction. What, bla bla bla, your name, misalkan. What, titik-titik, your name. Fill in the blank. 2 pertanyaan di kelasnya. 6 pertanyaan itu 6 pertanyaan itu 1 topik di 1 kelas di bawahnya. Berarti pertanyaan dari kelas 6. Terus bagaimana kita supaya tahu, oh ini gimana ya saya bikin pertanyaannya? Zaman sekarang, zaman teknologi, kita bisa dengan mudah cari materi-materinya. Terus bagaimana kalau seandainya anak misalkan tidak belajar bahasa Inggris di sekolahnya? Nah, kita bisa gunakan teknik yang umumnya. Kalau di SD itu umumnya kelas 6 belajar apa sih? Dan 2
pertanyaan itu 2 kelas di bawahnya, berarti pertanyaan dari kelas 5, topik kelas 5. Nah, ini ternyata ketika saya mendalami tentang asesmen ini, oh ternyata ada kaidah-kaidahnya. Tidak kita seenaknya saja memberikan asesmen gitu. Ini adalah ideal yang dilakukan di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita perlu paham juga secara komprehensif, walaupun secara realnya nanti ya karena Merdeka menyesuaikan dengan keinginan kita. Tapi kita harus paham juga idealnya harus seperti apa sih pertanyaan-pertanyaan ketika kita menyusun asesmen kognitif ini. Oke, ini adalah contoh kegiatan tindak lanjut ya. Jadi setelah kita melakukan asesmen, diagnostik itu kita mengolah hasil asesmen, buatlah penilaian berdasarkan kategori. Jadi kita lihat paham, paham penuh, paham sebagian, atau tidak paham. Dan hitung juga rata-rata nilai di kelasnya itu berapa. Dan membagi siswa ini menjadi 3 kelompok ya. Ada siswa dengan nilai rata-rata di kelas, di bawah rata-rata, dan di atas rata-rata. Ini kita lihat dari yang nomor 2 ini. Setelah menghitung rata-rata kita kategorikan. Nah, lakukan penilaian pembelajaran dan ulangi proses diagnostik. Jadi maksud proses ulangi lagi, kita bisa lakukan diagnostik lagi di materi-materi selanjutnya, tapi harus bervariasi. Tidak hanya selalu written test. Kita bisa gunakan wawancara, kuesioner, atau yang lainnya. Nah, dari hasil diagnostik ini apa yang kita bisa ambil? Yaitu kita bisa mengetahui kemampuan dasar siswa dan kita bisa menyesuaikan. Oh, ini gaya belajarnya seperti ini. Maka saya harus sajikan materi-materi yang misalkan ada yang kinestetik. Oh, berarti ada materi-materi tertentu yang bisa mengakomodir gaya belajar tersebut. Seperti itu. Oke, ini kita masuk lagi ke pertanyaan yang ada tadi di apa namanya? Di quizzes ya. Saya akan sharekan mana tadi? Oke, yang barangkali yang ini. Oke, nah silakan. Ini ada 2 pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Silakan dipilih. Yang pertama, asesmen diagnostik terdiri dari asesmen kognitif dan non-kognitif. Apakah itu benar atau salah? Yang kedua, struktur ideal nih. Ini biasanya yang sering lupa juga nih. Nah, kita cek pemahamannya, ingetannya. Silakan, 2 pertanyaan ini. Wah, luar biasa sekali. Ini keren. Oke, baru ada 6 orang. Silakan, Bapak Ibu yang lainnya. Sengaja saya seperti ini biar konsentrasi kita tetap fokus gitu. Apakah betul-betul ada yang masuk atau tidak gitu. Lagi luar atau jawab? Jawab kumaha, kok bisa? Tinggal diklik saja yang ada di layar ya. Oke. Oke, saya lihat di sini untuk jawaban yang pertama itu 100% benar dan untuk jawaban yang kedua itu 91% benar. Nah, ini emang agak susah sih mengingatnya, cuman saya mengingatnya rumusnya 262 gitu. 2 untuk yang saat ini, 6 di satu kelas di bawahnya, 2 kelas di bawahnya. Jadi 262. Oke. Nah, kita sudah hampir selesai Bapak Ibu sekalian, lanjut. Nah, ini ya kita akan bahas materi terakhir kita yaitu mengenai tentang KKTP atau kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Nah, untuk KKTP ini tujuannya adalah mengetahui apakah peserta didik berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Jadi di Kurtilas itu ada yang namanya KKM, tapi di kurikulum Merdeka ini ada KKTP. Dikembangkan saat pendidik merencanakan asesmen.
Jadi untuk KKTP ini tidak dikembangkan misalkan di awal semester kita bikin kesepakatan bersama untuk bahasa Inggris misalkan harus sekian. Tidak, tapi itu sesuai dengan tujuan per mata pelajaran. Dan disesuaikan dengan tujuan pelajaran tertentu. Jadi tidak secara, misalkan bahasa Inggris harus 60 atau 70, tapi tidak. Jadi ini sesuai dengan, oh sekarang saya akan mengajar tujuan pembelajaran misalkan simple past. Wah, simple past ini rumit sekali misalkan. Maka saya bikinlah KKTP-nya misalkan 50 sampai 55 itu sudah memenuhi kriteria. Misalkan seperti itu. Nanti akan dibahas lebih lanjutnya. Merupakan penjelasan atau deskripsi tentang kemampuan apa yang perlu ditunjukkan. Jadi untuk KKTP ini bentuknya deskripsi, tidak disarankan untuk menggunakan angka tunggal. Nah ini hal baru yang saya temukan juga. Jadi biasanya kalau kita membuat KKM itu kan angka tunggal ya. Oh 70 misalkan. 75, 80. Dan untuk KKTP itu bukan angka tunggal. Jika dibutuhkan, diperkenankan untuk menggunakan interval. Jadi gunakanlah interval. Tidak lagi angka tunggal. Nah ini perbedaan antara KKTP dan KKM. Kalau KKM ini dibuat per mata pelajaran, sedangkan KKTP itu dibuat per RPP atau per modul ajar. Bentuknya untuk KKM ini angka tunggal. Hanya satu angka, tapi untuk KKTP itu ada kualitatif dan kuantitatif. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Cara menentukannya, KKM itu kan ada intake siswa, kompleksitas, daya dukung lainnya. Ini KKTP tidak ada yang seperti itu. Penggunaannya dipakai kriteria kenaikan kelas, tidak harus dipakai sebagai kriteria kenaikan kelas. Nah, itu untuk KKTP. Nah, ini penting sekali untuk diingat. Pendidik tidak mencampur perhitungan dari hasil asesmen formatif dan sumatif, karena asesmen formatif dan sumatif memiliki fungsi yang berbeda. Asesmen formatif bertujuan untuk memberikan umpan balik pada proses, sehingga asesmen formatif bukan menjadi penentu nilai akhir, yang diolah menjadi nilai rapor. Jadi ini saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah ini nih, dalam mengolah dan menentukan hasil akhir asesmen sumatif, pendidik perlu membagi asesmennya ke dalam beberapa kegiatan. Jadi tidak disarankan dalam satu semester itu hanya melaksanakan asesmen sumatifnya hanya satu kali saja. Lakukanlah beberapa kali, karena ini akan berpengaruh sekali nanti untuk deskripsi, untuk penilaian kualitatif kepada siswa. Lakukanlah asesmen 1, 2, atau dan seterusnya agar peserta didik dapat menyelesaikan asesmen sumatifnya dalam kondisi yang optimal, tidak terburu-buru atau tidak terlalu padat. Jadi maksudnya gini, ketika kita hanya melakukan asesmen sumatif satu kali, berarti otomatis beberapa TP itu digabungkan, sehingga tidak akan maksimal. Siswa itu harus belajar secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Tapi kita berikan saja setiap tujuan pembelajaran misalkan, setiap TP yang diberikan. Dan di akhir gabungkan semuanya untuk mendapat sebuah nilai yang akan nanti kita gunakan di rapor. Asesmen sumatif dilaksanakan secara periodik setelah selesai satu atau lebih tujuan pembelajaran. Jadi boleh setelah satu TP selesai lakukan asesmen. Atau saya mau gabungkan 2 atau 3 asesmen, itu juga dipersilahkan. Nah, sistem pengolahannya itu ada data kuantitatif. Kuantitatif itu adalah data nilai. Setelah itu dideskripsikan, ada juga data kualitatif. Nah, ini masih belum ada gambaran, tenang saja, kita akan deskripsikan lebih lanjut di sini. Nah, ini jenis-jenisnya ya, KKTP itu ada deskripsi kriteria, rubrik, interval nilai, dan rubrik. Nah, ini saya contohkan. Ini saya ambil langsung dari pemateri BPGP Jabar. Kenapa saya tidak ambil yang bahasa Inggris biar lebih mempermudah saja. Nah, ini ada satu TP. Di sini dikatakan menyelidiki ragam sumber energi yang dapat dimanfaatkan di lingkungan sekitar. Indikator tujuannya mampu mengurai manfaat sumber energi. Yang kedua, mampu melakukan pengamatan sesuai prosedur. Nah, untuk tujuan yang pertama itu akan dilakukan asesmen secara tertulis. Yang kedua ini untuk mengukur kemampuan siswa ini akan dilakukan dengan unjuk kerja.
Nah, setelah TP-nya dibuat dan rencana penilaiannya dibuat, maka kita buatlah penilaiannya seperti apa. Yang dimaksud dengan deskripsi kualitatif dan kuantitatif ini, inilah Bapak Ibu sekalian. Ini adalah deskripsi kuantitatifnya, nilainya seperti apa, dan ini kualitatifnya. Ketika siswa mencapai 0 sampai 60 itu berarti, oh kriteria perlu bimbingan nih siswa. Tapi ketika 61 sampai 70, oh ini cukup. 7180 kriteria baik dan 8100 itu sangat baik. Ini adalah kriteria contoh KKTP interval nilai. Ada lagi ini untuk asesmen kinerjanya, ini menggunakan deskripsi kriteria ya. Jadi 4 kualitas deskripsi, misalkan 1 itu perlu bimbingan, 2 cukup baik, 3 baik, sangat baik. Karena lihat apa yang dinilai di sini, yaitu adalah unjuk kerja. Ya, jadi unjuk kerja. Nah, di sini ada lagi kriterianya minimal baik untuk 2 bukti kinerja. Jadi biasanya kalau kita unjuk kerja itu kan ada kayak semacam, misalkan kalau saya sendiri bahasa Inggris, speakingnya gimana, pronunciation-nya gimana, grammar-nya gimana. Nah, minimalnya siswa itu KKTP-nya harus ada 2 baik. Seperti itu. Kalau di sini KKTP-nya 7180. Nah, ini barangkali yang jadi pertanyaan, bagaimana cara kita menentukan ini? Caranya seperti apa? Nanti kita diskusikan selanjutnya. Nah, ini adalah contoh rubrik dengan interval nilai. Nah, tadi ada kita di awal-awal kan ada tuh contoh tujuan pembelajaran, menyelidiki ragam sumber energi yang dapat dimanfaatkan di lingkungan sekitar. Tadi ada tujuan pembelajaran pertama yaitu mampu menguraikan manfaat sumber energi. Kalau 0 sampai 60 belum mampu menguraikan manfaat sumber energi. Kalau cukup itu hanya satu contoh saja misalkan. Ini kan tadi itu tes tulis ya. Baik itu menguraikan 2 contoh misalkan. Ketika anak menulis dia mampu menguraikan 2 contoh. Nilai 81 sampai 100 itu menguraikan lebih dari 2. Nah, ini tujuan yang kedua, mampu melakukan pengamatan sesuai prosedur, memerlukan bimbingan dalam melakukan prosedur. Ini kan unjuk kerja. Tapi ini penilaiannya menggunakan sistem rubrik atau interval nilai dari rubrik ya. Jadi ketika kita melakukan penilaian itu banyak opsi dalam KKTP itu, yaitu bisa deskripsi kriteria seperti di awal-awal juga, ada rubrik, ada interval nilai, atau ini contohnya yaitu dengan menggunakan interval nilai dari rubrik. Ya. Jadi ini hanya opsi saja, tidak harus semua dilakukan, pilih saja mana yang Bapak Ibu inginkan atau merasa mudah gitu. Nah, di sini hal yang perlu diingat. Dalam menentukan KKTP itu, ternyata itu adalah kesepakatan guru-guru semuanya. Kita harus menyepakati bersama guru-guru yang lain. Ketika angka minimal siswa yang harus dicapai itu berapa? Di sini misalkan, angka minimalnya adalah 0 sampai 55 itu belum mencapai ketuntasan. Dan 56 sampai 100 itu sudah mencapai ketuntasan. Nah, ini adalah contoh mata pelajaran yang sudah istilahnya selesai nih 1 semester. Misalkan di pendidikan agama, TP 1-nya seperti ini, 55, TP 2-nya berapa, dan nilai sumatif akhir adalah 75. Ingat Bapak Ibu sekalian, di TP-TP ini, nilai-nilai ini diambil dari nilai sumatif, bukan formatif. Ketika tujuan pembelajaran 1 selesai, langsung dilakukan misalkan tes sumatif, oh nilainya segini. Seperti itu. Nah, nilai akhirnya adalah kalkulasi rata-rata dari semua nilai TP ini. Nah, ini hal yang menarik yang saya pelajari juga. Dalam kurikulum Merdeka ini, ada yang namanya sumatif semester. Namun ternyata sumatif semester itu bukanlah sebuah hal yang wajib dilakukan sekolah. Sekolah itu bisa saja menentukan misalkan, oh kita akan melakukan sumatif bersama-sama. Bisa saja. Atau karena kita melakukan sumatifnya sering, misalkan setiap siswa sering melakukan, setiap mata pelajaran sudah melakukan sumatif dengan benar, maka kalau dianggap cukup sumatif
dan tidak tidak memerlukan sumatif semester, ya sudah itu istilahnya diperbolehkan, disah-sahkan saja itu dalam kurikulum merdeka. Seperti itu. Dan ini yang menariknya, ketika melakukan sumatif semester, itu persentasenya itu bisa didiskusikan. Misalkan sumatif semester mau berapa persen nih? Sumatif rata-rata setiap TP itu mau berapa? Itu bisa ditentukan. Bisa 50-50 atau 60-50. Oke, mohon maaf ini agak lebih sedikit lagi. Nah, ini adalah contoh deskripsi membuat deskripsi di rapot. Ketika di TP-TP ada yang sudah memenuhi, maka kita bisa membuat deskripsi karena kita kan ketika mengisi rapot itu seperti ini kurang lebih menunjukkan penguasaan yang baik. Misalkan ini melihat dari TP ini. Dan di 60 ini perlu pendampingan misal. Ini adalah contohnya. Barangkali Bapak Ibu sudah terbiasa mengisi rapot. Nah, ini hal yang perlu dia perhatikan ya. Asesmen formatif dibuat secara terpisah dengan rekapitulasi sumatif. Asesmen formatif akan digunakan sebagai pertimbangan deskripsi, sedangkan formatif itu untuk rapot ya. Nilai akhir semester menggambarkan deskripsi kualitas dari capaian peserta didik yang menunjukkan adanya hal-hal yang belum tercapai dan sudah tercapai. Oke, silakan ada yang ingin screenshot ya, silakan. Satuan pendidikan dapat memilih apakah perlu melakukan sumatif semester atau cukup data sumatif. Selanjutnya dapat memberikan bobot berapa persen nilai sumatif lingkup mata pelajaran dan berapa persen sumatif semester. Tadi sudah saya sebutkan, jadi ketika ada tes akhir sumatif itu bisa ditentukan, oke, untuk sumatif semester secara keseluruhan itu ambil saja misalkan 40%. Nah, ini harus didiskusikan di sekolah, harus disepakati bersama gitu. Tidak hanya sesuai guru masing-masing. Ini adalah kaidah yang sesuai yang harus diberlakukan ketika kita mengaplikasikan kurikulum merdeka. Oke, ini saya langsung saja karena waktunya sudah terbatas ya. Manakah pernyataan berikut yang paling akurat mengenai KKM dan KKTP? Jadi jawabannya adalah KKM berbentuk angka tunggal dan KKTP berbentuk kuantitatif dan kualitatif. Yang tadi itu ada nilainya dan ada deskripsinya. Dan itu dilakukan juga di rapot ya. Nah, ini ada 3 kesimpulan yang saya bisa sampaikan. Yang pertama, asesmen kurikulum merdeka sudah memenuhi kriteria sebagai the future of the assessment karena menyediakan opsi asesmen yang tidak hanya berfokus pada traditional assessment. Jadi saya bisa menyimpulkan, ini perspektif saya, asesmen kurikulum merdeka ini sudah masuk kepada the future assessment itu, sudah memenuhi kriteria itu. Yang kedua, growth mindset atau pola pikir bertumbuh adalah sebuah keharusan bagi guru agar dapat memberikan pembelajaran dan penilaian yang bermakna bagi siswa. Ingat Bapak Ibu sekalian, kita manusia memiliki sifat robah dan kita bisa mengubah pola pikir kita yang asalnya fix untuk menjadi seorang yang memiliki growth mindset. Terakhir, progres siswa lebih penting daripada nilai dalam setiap proses pembelajaran, karena setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda. Jadi ketika kita memberikan penilaian, kita tidak langsung menjudge siswa itu bodoh, kurang pintar. Ingat, setiap siswa memiliki keunikan masing-masing, tuntunlah, bimbinglah sehingga mereka mencapai apa yang mereka cita-citakan. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, ini waktunya lebih 3 menit ya. Untuk sesi tanya jawab barangkali apakah akan di skip atau gimana itu terserah moderator. Kurang lebihnya mohon maaf, saya yakin banyak perkataan saya yang kurang tepat dan salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Sandi yang telah memaparkan, luar biasa sekali. Untuk teman-teman Bapak Guru hebat, mungkin bisa memberikan reaction ya buat Pak Sandi. Ya, dari pemaparannya sangat jelas ya tentang asesmen kurikulum merdeka dan asesmen yang British Council ya. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada
Bapak Ibu guru, sekiranya mungkin ada yang bisa ditanyakan mungkin ke Bapak Sandi, saya silahkan untuk memberikan pertanyaan atau misalkan refleksi, ya disilahkan. Atau barangkali memberikan tambahan juga, saya yakin Iya, di sini ada yang lebih paham juga. Dipersilakan, boleh di chat, ditulis iya di boleh chat di chat, atau boleh di unmute ya. langsung, silakan Bapak Ibu. Oh iya, langsung saja ya untuk Bapak Ujang, mangga Pak Ujang. Baik Pak Sandi, terdengar Pak? Terdengar Pak. Baik, izin bertanya sedikit ini mau ya. Tadi terutama yang tentang 5 prinsip penilaian. Yang tadi itu ada apa ya, authentic assessment atau dan yang lain-lain tuh tadi ada yang 5 kalau nggak salah. Nah, ingin bertanya, kira-kira kalau misalkan dari 5 penilaian yang tadi yang cocok dengan yang ada di Indonesia, kira-kira yang mana gitu? Maksudnya yang menurut Pak Sandi yang paling relevan dengan yang sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya, eh, nah sejauh mana, apakah asesmen yang sekarang ada di Indonesia sudah berbasis benar-betul authentic assessment gitu, yang ada sekarang di Indonesia? Seperti itu aja mungkin Pak Sandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bibi, kumaha Terima ieu? kasih, langsung dijawab saja ini Ibu Ya Nur. boleh Pak, boleh mangga. Oke. Ya, luar biasa sekali ya. Terima kasih Pak Ujang untuk pertanyaannya. Eh, Tadi dipertanyakan ya, kalau saya ulangi lagi, terkait dengan apakah penilaian di Indonesia itu sudah memenuhi kriteria sih sebagai authentic assessment gitu. Seperti itu ya Pak Ujang ya. Nah, kalau menurut analisa saya, kenapa saya mengangkat ini, opsi-opsi yang diberikan itu ada opsi authentic assessment. Jadi kalau kita lihat tadi, saya sajikan juga teknik-teknik assessment yang ada di kita itu, selain traditional assessment, mereka juga menyediakan authentic assessment. Hanya kekurangannya barangkali tidak dideskripsikan. Karena kalau kita lihat yang di British Council itu, mereka deskripsikan secara spesifik ketika kamu mau melakukan authentic assessment ini loh prinsip yang pertama. Misalkan kasihlah pilihan kepada siswa. Dan selanjutnya misalkan. Nah, barangkali itu yang perlu digarisbawahi. Tapi kita sebagai guru, karena ini adalah kurikulum merdeka, saya yakin tidak ada masalahnya ketika kita tahu bahwa di kurikulum merdeka itu disajikan berbagai variasi asesmen, lalu kita memilih salah satu asesmen dan menggunakan prinsip yang ada di British Council, itu bukan hal yang masalah. Karena saya pun mengikuti pelatihan ini adalah atas dasar apa ya namanya. Jadi Kemdikbud lah yang menyajikannya kepada kita untuk kita belajar dari British Council. Seperti itu. Dan yang paling menariknya lagi, ternyata kalau kita mengikuti atau menyelesaikan pelatihan topik asesmen di PMM, mereka pun menyebutkan format asesmen itu. Yang pertama ada asesmen tradisional, tapi mereka yang kedua nyebutnya bukan autentik, tapi asesmen alternatif mereka menyebutnya. Nah, jadi sebagai guru, kita bisa dengan mudah memilih mana yang kita merasa nyaman. Boleh autentik juga, boleh tradisional. Barangkali itu ya, menurut analisa saya, Pak Ujang. Mohon maaf barangkali kalau kurang memuaskan. Gimana Pak Ujang? Apakah ada tambahan? Pak Sandi, terima kasih jawabannya. Luar biasa. Oke, siap. Oke, yang lainnya barangkali mau ada tambahan nih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau memberikan refleksinya atau penambahannya? Oke. Kalau tidak ada barangkali kita tutup saja ya Bu ya. Barangkali ini juga iya. udah 12.09 ya. Oh iya, Overtime nih. Oh, sebentar Bu, ini perlu saya informasikan juga ya, kebetulan kepada Pak Ujang juga barangkali, bahwa
untuk pelatihan ini, untuk webinar ini ada sesi live-nya yaitu hari ini jam sekarang, dan ada versi tayangan ulang ya. Tayangan ulang itu disajikan di komunitas Samping Kebat itu yang di PMM, jadi bisa dilihat lagi. Ya, ya. Hanya kalau menonton di sana saja barangkali tidak akan mendapat sertifikat. Dan Pak Ujang ya, saya hanya ingin konfirmasi saja, sertifikat ini bisa kita gunakan juga di SKP PMM ya, yang tulisannya itu kalau nggak salah, Kembel, yang ada kembelnya Pak mungkin ya. nah seperti itu ya. Saya juga lupa lagi, cuman ini ada webinar yang 1 atau 2 jam, jadi bisa digunakan Bapak Ibu sekalian. Oke, Iya, betul, silakan Pak. Ibu Nur Hasanah, kalau tidak ada barangkali. Oh iya, Pak Ujang gimana? Enggak, barusan lumayan 4 poin, Pak. Kalau nggak Oh salah. iya, lumayan lah. Bisa tabungan buat nanti semester baru kalau yang sekarang sudah penuh. Iya. Tabungan kita ya Pak ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Webinar hari ini kita dilaksanakan dengan lancar. Mudah-mudahan dapat manfaat. Dan memang masih ini baru ya, masih maksudnya tuh walaupun sudah lama tentang kurikulum merdeka, tetapi tentang pengangkatan materi asesmen apalagi yang di tingkat sewilayah Jampang Kulon ini masih baru ya sepertinya Pak. Jadi memang sangat luar biasa sekali. Jadi saya mengingatkan kembali untuk mengulang lagi bisa nanti dilihat dari channel YouTube-nya SMP 4 Surade. Ya. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, mari kita tutup ya webinar hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada pengucapan nama kemudian kata-kata yang salah. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, terima Silahkan kasih Bapak Ibu. untuk Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih Ya, sama-sama, semuanya. Bu. Saya izin lem. Mangga Ibu, terima Iya. kasih Ibu Dedeh ya. Atur nuhun Iya. Bapak sareng Ibu. Terima kasih. Kanggo sertifikat diantosnya Bapak dan Ibu. Insya Allah hari ini selesai. Mangga. Itu Oke.